Kalau kamu jadi OB dan diremehkan di depan banyak orang, apa yang bakal kamu lakuin? Tulis di kolom komentar. Absen dulu dari kota mana kalian nonton kisah ini, biar kita tahu siapa aja yang masih percaya kalau ketulusan bisa ngalahin kesombongan. Langkah kaki Reza terdengar pelan di lantai marmer putih yang mengilap. Ia menenteng ember biru berisi air sabun dan kain pel di tangan kirinya. Udara pagi itu terasa sejuk, tapi suasana di dalam gedung tinggi, Aruna Group, terasa dingin bukan karena pendingin udara, melainkan karena tatapan sinis yang diarahkan kepadanya sejak ia masuk dari pintu depan. Seragam abu-abu polos yang ia kenakan tampak kontras dengan jas mahal para staf yang berlalu lalang sambil membawa map dan laptop. Anak baru, ya? Tanya seorang resepsionis dengan nada merendahkan, tanpa benar-benar menatapnya. Kalau OB, jangan lama-lama di lobi, bikin jelek pemandangan. Reza hanya menunduk dan tersenyum tipis. Baik, Mbak. Ia melangkah perlahan, menahan rasa sesak di dada. Bukan karena marah, tapi karena ia tahu tempat ini akan menjadi ujian panjang. Ia sengaja memilih posisi ini, posisi yang tampak rendah, agar ia bisa melihat siapa saja yang benar-benar menghormati manusia tanpa memandang status. Ketika sampai di lantai 7, tempat ruang utama CEO berada, Reza mulai bekerja. Ia memeras kain pel, menunduk, dan mulai menggosok lantai dengan ritme sabar. Sesekali beberapa karyawan lewat sambil tertawa kecil. Sayang banget mukanya kayak model, tapi nasibnya kayak OB. Celetuk salah satu staf perempuan sambil menahan tawa. Siapa suruh tampan kalau otaknya cuma buat nyapu? Sahut yang lain. Reza menegakkan punggungnya sejenak, menatap pantulan dirinya di lantai yang mengilap. Ada kelelahan di sana, tapi juga ketenangan. Ia menarik napas panjang, lalu kembali melanjutkan pekerjaan tanpa sepatah kata pun. Di dalam kepalanya, suara ibunya terngiang. Nak, kalau kamu mau tahu nilai manusia, lihat bagaimana ia memperlakukanmu saat ia pikir kamu tak punya apa-apa. Kalimat itu menjadi jangkar yang membuatnya tetap tegar. Pukul 8 lewat sedikit. Lift utama terbuka. Semua orang di lantai itu langsung menegakkan badan. Suasana seketika berubah hening. Dari dalam, melangkah keluar seorang wanita berpenampilan menakjubkan. Rambut panjang hitam dikunci rapi, kemeja putih elegan, dan mata tajam yang memancarkan wibawa. Dialah Aruna, CEO muda yang terkenal tegas dan perfeksionis. Tatapan Aruna langsung jatuh pada Reza yang sedang memungut sisa tisu di dekat pintu ruangannya. Alisnya terangkat, raut wajahnya menegang. Siapa dia? Tanyanya dingin pada sekretaris. OB baru, Bu. Namanya Reza. Aruna mengamati Reza dari ujung kepala sampai kaki, lalu menatapnya lurus. Kalau kamu kerja di sini, jaga jarak dari ruang ini. Saya tidak suka tempat kerja saya kotor. Nada suaranya tajam, menusuk. Semua staf yang mendengar menunduk, takut terseret dalam amarah sang CEO. Reza menatapnya tenang. Siap, Bu. Jawabnya sopan. Aruna melangkah pergi tanpa menoleh. Namun saat pintu ruangannya tertutup, Reza masih berdiri di tempat, menatap lantai yang barusan ia bersihkan. Ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya, bukan karena takut, tapi karena rasa heran. Bagaimana bisa seseorang yang memimpin ratusan karyawan tampak begitu sendirian dalam kesombongannya? Waktu bergulir pelan. Siang hari, Reza makan di kantin karyawan. Meja-meja penuh dengan kelompok kecil yang saling bercanda. Tapi tidak ada yang mengajaknya duduk. Ia memilih pojok ruangan, menikmati nasi bungkus sederhana sambil membaca brosur kecil tentang sejarah perusahaan. Di situ tertulis, Aruna Group, berdiri atas dedikasi dan kerja keras untuk membangun masa depan. Ia tersenyum getir. Kerja keras, tapi lupa memanusiakan, gumamnya lirih. Seorang satpam tua, Pak Rahman, menghampiri sambil membawa secangkir teh. Kamu anak baru, ya? Gak usah dipikirin omongan orang. Di sini banyak yang cuma lihat dari baju, bukan dari hati. Reza menatapnya dengan tulus. Terima kasih, Pak. Saya cuma mau kerja baik-baik. Pak Rahman tersenyum samar. Kelihatannya kamu bukan OB biasa.
Cara bicaramu beda. Reza tertawa kecil. Mungkin karena saya terbiasa mendengar orang sombong. Sore hari, Reza kembali ke lantai 7. Ia memperbaiki tanaman hias di pojok ruangan dan menyusun arsip yang berantakan. Tanpa sengaja, ia melihat papan pengumuman internal yang menempel di dinding. Rapat besar besok pagi, semua staf wajib hadir. Di bawahnya tertulis nama lengkap, Aruna Prameswari. Ia menatap tulisan itu lama. Nama itu bukan sekadar nama. Ia sudah pernah mendengarnya, jauh sebelum hari ini. Langit di luar gedung mulai memerah. Reza duduk sebentar di kursi pojok yang sepi, memandangi bayangan gedung-gedung tinggi yang berbaris di balik kaca. Ia menarik napas panjang, matanya menatap kosong ke arah langit. Kalau memang ini jalannya, aku akan lewati dengan sabar, bisiknya pelan. Biarlah mereka lihat bukan dari jabatan, tapi dari hati. Di ruangannya yang luas, Aruna memandangi berkas laporan dengan raut kesal. Entah kenapa, bayangan wajah OB baru itu muncul di pikirannya. Ada sesuatu pada cara pria itu menatap dunia, bukan tatapan rendah diri, tapi juga bukan sombong. Ia seperti seseorang yang menyimpan kedalaman, sesuatu yang Aruna belum bisa baca. Ia menutup berkas dan berdiri di depan kaca, menatap pantulan dirinya sendiri. Jangan bodoh, Aruna, gumamnya. Dia cuma OB. Sementara itu, di bawah sinar lampu gedung yang mulai menyala satu persatu, Reza berjalan keluar membawa sapu di pundaknya. Angin malam menyapu wajahnya. Ia tersenyum kecil, langkahnya ringan. Di matanya ada cahaya yang tenang, seolah ia tahu, semua hinaan hari ini hanyalah pembuka dari sesuatu yang lebih besar nanti. Dan di kejauhan, suara kendaraan kota berpadu dengan detak hatinya yang yakin. Ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang akan menguji arti ketulusan, harga diri, dan pembuktian tanpa kata. Pagi itu, suara langkah kaki Reza kembali menggema di lorong panjang gedung Aruna Group. Lantai marmer yang kemarin ia bersihkan masih berkilau, tapi dinginnya ruangan terasa lebih menusuk daripada kemarin. Udara pagi bercampur dengan aroma parfum mahal dan kopi espresso yang dibawa para staf yang terburu-buru. Mereka berjalan tanpa menoleh, seolah keberadaan Reza hanyalah bayangan yang tak layak diperhatikan. Ia menghela napas pelan, lalu mulai mengisi ember air dan memeras kain pel. Dalam diam, ia menikmati suara lembut dari kain yang bergesekan di lantai, ritme yang entah kenapa menenangkan. Mungkin karena hanya di momen seperti itu ia bisa berpikir tanpa gangguan. Ia memperhatikan pantulan cahaya di lantai, menatap dirinya sendiri di sana, seorang pria sederhana yang memilih diam di tengah dunia yang terlalu bising. Reza. Suara keras memotong lamunannya. Seorang staf HR bernama Lani berdiri sambil melipat tangan di dada. Kamu tahu jam berapa sekarang? Lantai ruang rapat masih belum dibersihkan. Reza menunduk sopan. Maaf, Mbak. Saya baru selesai dari lobi utama. Jangan alasan. Di sini semua orang disiplin. Kalau kamu mau bertahan, jangan bikin masalah sejak awal, kata Lani ketus, lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Reza menatap punggung perempuan itu dengan tatapan tenang. Ia menunduk lagi, lalu kembali bekerja. Dalam hatinya ia berbisik lirih. Sabar, ini belum apa-apa. Beberapa staf lewat sambil tertawa kecil. Lihat tuh, OB tampan lagi disemprot Lani, bisik seorang pria. Kasihan, tapi lucu juga. Gantengnya gak nyelamatin dia dari pelan-pelan diomelin. Sahut yang lain, tertawa terbahak. Reza mendengarnya jelas, tapi ia hanya tersenyum samar. Ia tak ingin membuang tenaga untuk menjawab cemooh. Yang ia tahu, setiap hinaan hari ini akan menjadi kenangan manis saat waktunya tiba. Sekitar pukul 10, Aruna keluar dari ruangannya bersama beberapa staf manajemen. Ia tampak anggun dengan blazer biru muda dan sepatu hak tinggi yang menekan lantai dengan bunyi tegas. Melihat Reza sedang mengelap kaca besar di lorong, langkahnya sempat terhenti. Tatapannya menelusuri cara Reza bekerja. Tenang, teliti, tak tergesa. Ada keanehan di situ. Sesuatu yang tak lazim untuk pekerjaan sekelas OB. Reza. Suara Aruna terdengar dingin tapi tajam.
Reza segera menoleh dan menunduk hormat. Ya, Bu. Pastikan ruang rapat utama bersih sempurna sebelum jam 12. Saya tidak mau ada kesalahan sekecil apapun. Siap, Bu. Aruna menatapnya sejenak, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Namun di ujung lorong, ia sempat berhenti sebentar, menatap bayangan Reza di kaca. Entah kenapa, langkahnya terasa sedikit lebih lambat. Reza mengangguk kecil pada dirinya sendiri. Ia tahu, perempuan itu keras bukan tanpa alasan. Orang seperti Aruna biasanya membangun tembok tinggi bukan untuk menolak orang lain, tapi untuk menutupi luka yang tak ingin terlihat. Ia paham betul perasaan itu. Menjelang siang, saat semua staf sibuk dengan rapat dan presentasi, Reza mengambil sapu panjang dan membersihkan ruang pantry. Ia menemukan tumpukan cangkir kotor dan tisu berserakan. Saat ia membersihkan, dua pegawai muda datang membawa minuman sambil bergosip. Kamu tahu gak? Katanya OB baru itu dulu kuliah di luar negeri, tapi gagal terus cari kerjaan, makanya jadi OB. Serius? Hahaha, pantesan tenang banget. Mungkin udah putus asa. Reza berhenti sebentar. Matanya menatap ke arah jendela. Ia tak membenarkan, tak juga menyangkal. Ia hanya tersenyum tipis. Dalam hati ia tahu, manusia selalu butuh bahan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Dan hari ini, dialah bahan itu. Sore hari menjelang jam pulang, ia sedang menata vas bunga di depan ruang CEO saat Aruna keluar. Wanita itu tampak lelah, tapi tetap tegak. Melihat Reza, ia sempat melirik sejenak. Kamu yang atur bunga-bunga ini? Iya, Bu. Saya pikir warna putih lebih cocok untuk suasana ruang ibu. Memberi kesan tenang. Aruna menatapnya agak lama. Untuk seorang OB, kamu punya selera yang bagus. Reza tersenyum sopan. Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin tempat ini terasa lebih hidup. Aruna tak menjawab. Tapi sebelum berjalan pergi, matanya sempat menatap bunga itu sekali lagi, seolah menimbang sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. Setelah Aruna pergi, Reza berdiri memandangi hasil kerjanya. Sinar matahari sore menembus kaca besar, memantul di kelopak bunga dan lantai yang mengilap. Dalam pantulan itu, wajahnya terlihat damai tapi kuat, seperti seseorang yang tahu bahwa waktunya akan datang. Di sudut ruangan, Pak Rahman yang sedang berjaga memperhatikan diam-diam. Nak, kamu gak lelah diremehin tiap hari? Tanyanya pelan. Reza tersenyum kecil. Kalau saya lelah karena dihina, berarti saya kerja buat mereka. Tapi kalau saya tenang, berarti saya kerja buat diri saya sendiri. Pak Rahman mengangguk pelan, menatapnya kagum. Jarang anak muda bisa berpikir kayak gitu. Reza hanya tersenyum lagi, lalu kembali menunduk, merapikan embernya. Malam menjelang. Gedung mulai sepi. Cahaya lampu gedung di luar memantul di dinding kaca, menciptakan bayangan panjang. Reza berdiri sendirian di koridor lantai 7. Ia menatap ruang CEO dari kejauhan. Ruangan yang tadi penuh gengsi, kini gelap dan sunyi. Ia menyandarkan sapunya, lalu duduk sebentar di kursi tunggu. Semua orang menilai dari seragam, gumamnya pelan. Tapi nanti, mereka akan tahu nilai bukan datang dari jabatan. Ia mengangkat wajahnya ke arah langit yang tampak dari sela jendela. Semoga langkah ini tak sia-sia. Allah berikan aku kekuatan untuk tetap sabar sampai waktunya tiba. Di bawah cahaya lembut lampu malam, Reza menutup matanya sejenak. Dalam kesunyian itu, ada semangat yang pelan tapi pasti tumbuh di dadanya. Sebuah tekad yang belum diketahui siapapun. Hari kedua berlalu, tapi di balik kesederhanaannya, sesuatu yang besar mulai bergetar halus, menunggu saat untuk muncul ke permukaan. Hari itu suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Sejak pagi, para staf berlarian membawa map, laptop, dan kertas penuh angka. Di layar besar ruang tengah terpampang tulisan, tender proyek nasional, hari penentuan. Semua tahu, ini bukan hari biasa. Nilai proyek itu mencapai miliaran, dan menjadi penentu reputasi Aruna Group di mata investor luar negeri. Reza, seperti biasa,
datang lebih pagi dari semua orang. Ia mengepel lantai dengan ritme pelan sambil mendengar langkah-langkah tergesa di sekitarnya. Ia bisa merasakan energi panik yang berputar di udara, meski ia sendiri terlihat paling tenang di ruangan itu. 1-2 karyawan lewat dan nyaris menabraknya. Tapi tak ada yang meminta maaf. Mereka sibuk, dan dalam hierarki kantor, keberadaan OB dianggap tak perlu dipedulikan. Namun di balik diamnya, mata Reza memperhatikan setiap detail. Siapa yang bergegas ke ruang CEO, siapa yang keluar dari ruang arsip, siapa yang menenteng map dengan label proyek besar itu. Semua terekam rapi dalam ingatannya. Ia tak tahu kenapa ia punya kebiasaan seperti itu, tapi ia tahu, memperhatikan hal kecil seringkali menyelamatkan sesuatu yang besar. Sekitar pukul 9, suara panik memecah suasana. "Bu Aruna, dokumen aslinya gak ada di meja," teriak salah satu staf administrasi. Dalam hitungan detik, seluruh kantor seperti berhenti bernapas. Pintu ruang CEO terbuka, dan Aruna keluar dengan wajah tegang. Tatapannya tajam, auranya dingin. "Apa maksudmu tidak ada? Dokumen itu seharusnya dikunci di laci saya semalam. Kami sudah cari, Bu, tapi kosong. Kami cuma menemukan map kosong tanpa isinya." Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang menatap ke arah Reza yang sedang berdiri di dekat ruang arsip sambil memegang kain pel. Jangan-jangan, suara itu lirih tapi cukup untuk memancing bisikan lain. Dalam sekejap, tatapan-tatapan curiga mulai tertuju padanya. Aruna menatap Reza lurus-lurus. "Kamu yang bersihkan ruangan saya tadi pagi, bukan?" Reza menegakkan badan. "Iya, Bu." "Dan kamu sempat membuka meja saya?" "Tidak, Bu. Saya hanya membersihkan permukaannya, seperti biasa." Namun suasana sudah bias. Beberapa karyawan berbisik semakin keras, menuduh tanpa bukti. Mungkin dia gak sengaja bawa, atau malah sengaja ambil buat dijual. Aruna menghela napas tajam. Semua orang tenang. "Kita akan periksa CCTV," katanya tegas. Tapi sorot matanya tetap menusuk Reza. "Kalau kamu memang tidak bersalah, kamu tak perlu takut." Reza hanya mengangguk pelan. "Saya tidak takut, Bu. Tapi izinkan saya bantu cari." "Cari?" Aruna menatap heran. "Kamu pikir kamu bisa temukan sesuatu yang tim administrasi saja tidak bisa? Kadang yang terbiasa di tempat kecil justru tahu di mana hal besar bisa terselip," jawabnya lembut. Kata-kata itu membuat ruangan hening sesaat. Aruna tak menjawab, tapi diam-diam ia memberi isyarat agar Reza diperbolehkan mencari. Reza berjalan pelan ke ruang arsip. Ruangan tua di ujung lorong, berdebu dan jarang dibuka. Aroma kertas lembab memenuhi udara. Ia menyalakan lampu neon yang redup, lalu memeriksa rak demi rak. Tangannya yang terbiasa memegang alat kebersihan kini bergerak hati-hati menyusuri tumpukan map yang nyaris berantakan. Ia memerhatikan label di setiap map, mencocokkannya dengan format lama yang pernah ia lihat sekilas saat membantu membersihkan ruangan keuangan beberapa hari lalu. Tiba-tiba matanya menangkap satu rak yang sedikit menjorok keluar. Ia menarik map besar berwarna coklat tua, dan di dalamnya, terselip map putih dengan label, Proyek Utama 2025 Konfidensial. Reza menatapnya lama. Ada noda kopi di ujung map. Tanda bahwa seseorang pernah menaruhnya di meja dalam keadaan terburu-buru. Ia menghela napas lega, lalu melangkah cepat kembali ke ruang utama. Saat ia masuk, suasana di sana masih kacau. Aruna sedang bicara dengan kepala bagian legal. Semua menoleh ketika Reza muncul dengan map putih di tangan. "Ini, Bu," katanya pelan namun tegas. "Saya menemukannya di ruang arsip bawah. Sepertinya tertukar dengan dokumen lama." Ruangan mendadak hening. Aruna mengambil map itu, membukanya, lalu menatap lembar-lembar di dalamnya dengan mata membulat. "Itu memang dokumen asli yang hilang. Bagaimana kamu tahu harus mencarinya di sana?" tanya Aruna. Suaranya kini tak setegas tadi. Reza menatapnya tanpa senyum. "Karena saya pernah lihat map lain dengan label serupa di rak bagian bawah waktu bersih-bersih minggu lalu. Saya pikir kalau staf keuangan terburu-buru, bisa saja tertukar." Beberapa orang saling pandang.
Mereka malu. Tadinya mereka menuduh tanpa pikir panjang. Dan kini kebenaran datang dari orang yang mereka remehkan. Aruna menutup map itu perlahan. Baik. Terima kasih. Katanya pendek. Tapi nada suaranya tak lagi dingin. Ada sedikit kehangatan yang belum sempat diakui. Reza menunduk hormat. Sama-sama, Bu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Saat Reza hendak pergi, seorang staf muda menahan langkahnya. Maaf, Reza. Tadi aku sempat ikut ngomong yang gak enak. Aku kira. Reza menepuk bahunya ringan. Gak apa-apa. Kadang orang salah lihat karena belum sempat mengenal. Ia berjalan pergi dengan langkah tenang, meninggalkan suasana yang kini lebih sunyi. Aruna memandangi punggungnya sampai menghilang di balik pintu. Dalam hatinya, ada sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran antara rasa kagum, malu, dan heran. Seorang OB baru menyelamatkan nama perusahaannya dari kekacauan besar. Dan tanpa sadar, dalam hening itu, keangkuhannya sedikit runtuh. Sore menjelang. Dari jendela besar ruangannya, Aruna melihat Reza masih menyapu halaman depan. Cahaya senja memantul di wajahnya, menampakkan ketenangan yang sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Entah kenapa, untuk pertama kalinya, Aruna merasakan kehadiran pria itu bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai seseorang yang membawa makna. Di bawah cahaya senja yang temaram, Reza menatap langit, lalu berbisik lirih. Terima kasih, Allah, masih kau beri kesempatan untuk membuktikan niat baik tanpa harus banyak bicara. Sebuah senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Hari ini, ia tidak hanya membersihkan lantai, tapi juga membersihkan pandangan orang terhadap dirinya. Dan itu terasa lebih berharga dari apapun. Sejak kejadian hilangnya dokumen itu, suasana kantor perlahan berubah. Tak ada yang berani lagi berbicara sembarangan tentang Reza. Orang-orang yang dulu menertawakannya kini memilih diam setiap kali ia melintas. Namun Reza tak menanggapi perubahan itu dengan bangga atau sombong. Ia tetap sama, datang lebih awal, bekerja lebih tenang, dan pulang paling akhir setelah memastikan setiap sudut ruangan bersih sempurna. Di sisi lain, Aruna mulai memperhatikan. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap kali melihat Reza sedang bekerja, ada rasa ingin tahu yang tak bisa ia abaikan. Ia memperhatikan cara pria itu mengatur meja resepsionis yang berantakan, menata file-file dengan urutan warna dan tanggal, hingga menyapu tanpa tergesa seolah setiap gerakannya memiliki makna. Kadang, dari balik dinding kaca ruang kerjanya, Aruna berdiri lama memperhatikan. Ia berpikir, ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Bukan cuma tenang, tapi berwibawa, meski tanpa jabatan. Suatu pagi, saat Aruna sedang meninjau laporan bulanan di ruang rapat, ia mendapati sesuatu yang membuatnya mengernyit. Di papan data, ada koreksi kecil dengan tulisan tangan rapi. Tulisan itu bukan milik staf keuangan, tapi milik Reza. Siapa yang menulis ini? Tanyanya tajam. Salah satu staf menjawab gugup. Itu, Reza, Bu. Dia kemarin bantu kami hitung ulang saat mesin print rusak. OB bantu hitung laporan keuangan. Suara Aruna meninggi, antara heran dan tak percaya. Dia cuma nyocokin angka, Bu. Tapi anehnya, koreksinya benar semua. Aruna tak berkomentar lagi. Ia memandangi angka-angka di layar dan merasa tercengang. Tak ada kesalahan. Setiap pembulatan, setiap hitungan, sempurna. Ia diam sejenak, lalu menutup laptopnya perlahan. Dalam hatinya, ada perasaan campur aduk yang sulit didefinisikan. Kagum, tapi juga terusik. Sore itu, ketika kantor mulai sepi, Aruna memutuskan keluar dari ruangannya. Ia mendapati Reza sedang mengganti air di vas bunga depan. Suasana terasa hening. Hanya ada suara lembut dari gemericik air. Reza, panggil Aruna. Reza menoleh cepat dan tersenyum sopan. Iya, Bu. Siapa yang ajarkan kamu tentang laporan keuangan? Reza menatapnya sesaat sebelum menjawab. Saya pernah bantu ayah mengurus pembukuan kecil di rumah dulu, Bu. Jadi terbiasa. Pembukuan rumah? Tapi kamu tahu rumus marin laba, rasio operasional,
dan kode pajak. Itu bukan hal sederhana. Reza tersenyum tipis. Kadang hidup ngajarin lebih banyak daripada buku, Bu. Jawaban itu membuat Aruna terdiam. Ada kejujuran yang sederhana, tapi menusuk di balik kalimatnya. Ia menatap pria itu sejenak, lalu melangkah pergi tanpa berkata lagi. Namun sepanjang malam, kalimat itu terngiang di kepalanya. Hidup ngajarin lebih banyak daripada buku. Beberapa hari berikutnya, tanpa sadar Aruna mulai memerhatikan hal-hal kecil tentang Reza. Ia memperhatikan bagaimana pria itu selalu menunduk sopan tiap kali berpapasan dengannya. Tapi tatapannya tak pernah menunduk dalam arti rendah diri. Ia juga memperhatikan bahwa Reza selalu menyelesaikan pekerjaannya tanpa diperintah 2 kali. Bahkan saat hujan deras mengguyur sore hari dan semua karyawan terburu-buru pulang, Reza tetap tinggal, memastikan lantai tidak licin agar tak ada yang tergelincir. Suatu sore, Aruna turun lebih cepat dari ruangannya. Ia melihat Reza sedang memungut sisa kertas dari tempat sampah, lalu menatanya jadi kertas catatan kecil. "Kenapa kamu gak langsung buang aja?" tanyanya dari belakang. Reza menoleh, sedikit terkejut. "Kertasnya masih bisa dipakai untuk catatan internal, Bu. Sayang kalau langsung dibuang." Aruna menatapnya lama. "Kamu selalu begini." "Begini gimana, Bu?" "Melihat hal kecil dengan cara yang berbeda." Reza tertawa kecil. "Mungkin karena saya terbiasa melihat nilai dari hal-hal yang orang lain buang." Aruna terdiam lagi. Kalimat itu seperti menamparnya lembut. Dalam dirinya, ada bayangan masa lalu. Masa ketika ia masih muda dan berjuang sendirian membangun reputasi, menolak segala bentuk kelemahan, bahkan menolak kasih sayang karena takut terlihat lemah. Ia menyadari bahwa di balik kesederhanaan Reza, ada ketenangan yang tak pernah ia punya. Beberapa staf mulai memperhatikan perubahan sikap Aruna. Ia tidak lagi sekeras dulu jika Reza ada di sekitar. Bahkan sesekali ia memberi senyum kecil, sesuatu yang langka bagi karyawan di lantai 7. Mereka berbisik-bisik di belakang, mengira Aruna mulai menyukai OB tampan itu. Tapi tak seorang pun tahu bahwa yang tumbuh bukan cinta, melainkan rasa penasaran yang dalam, rasa ingin tahu tentang siapa sebenarnya pria itu. Suatu malam, saat hampir semua karyawan sudah pulang, Aruna masih duduk di ruangannya menatap layar laptop. Angin malam berhembus pelan lewat celah jendela, dan di kejauhan, ia melihat Reza masih di bawah, membantu satpam menutup pagar. Ia menatap pemandangan itu lama sekali. Dalam keheningan, hatinya bergetar, bukan karena romansa, tapi karena kagum terhadap ketulusan yang tak dibuat-buat. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa seseorang yang diremehkan semua orang justru terlihat paling tenang menghadapi dunia? Aruna menutup laptopnya, mematikan lampu ruangan, lalu berjalan menuju lift. Ketika pintu terbuka, ia mendapati Reza masih di lobi, membersihkan lantai dengan kain pel yang sudah kusam. Ia mendongak, lalu tersenyum kecil. "Selamat malam, Bu." Aruna menatapnya sejenak, lalu membalas dengan nada lembut yang tak biasa. "Selamat malam, Reza. Hati-hati pulangnya." "Terima kasih, Bu." Pintu lift tertutup perlahan, meninggalkan keheningan di antara keduanya. Tapi malam itu, sesuatu berubah di hati Aruna. Batas antara atasan dan OB mulai bergeser tanpa ia sadari. Dalam diam, ia mulai mengakui bahwa tak semua nilai bisa diukur dengan jabatan, gaji, atau status. Kadang, nilai sejati seseorang justru terlihat saat ia melakukan hal yang tampak kecil, dengan hati yang besar. Dan di luar gedung yang mulai redup, Reza berjalan pulang dengan langkah ringan. Ia menatap langit malam dan berbisik lirih. "Terima kasih, Allah, karena hari ini, bukan hanya lantai yang bersih, tapi juga pandangan yang mulai jernih." Sejak kejadian di mana Aruna mulai memperhatikan Reza lebih dalam, hari-hari di Aruna Group berjalan dengan ritme baru. Aura tegang yang dulu selalu terasa kini berganti menjadi suasana yang lebih hangat, meski tetap profesional. Namun bagi Aruna, kehadiran Reza perlahan menjadi teka-teki yang menempel di pikirannya. Ia sering bertanya dalam hati, siapa sebenarnya pria ini?
Aruna mulai memperhatikan lebih dari sekadar pekerjaan Reza. Ia memperhatikan cara bicara, gerak tubuh, bahkan tatapan matanya. Ada sesuatu di balik ketenangan itu, bukan ketenangan pasrah, melainkan ketenangan seseorang yang tahu arah hidupnya. Reza bukan tipe orang yang kehilangan tujuan, melainkan seseorang yang menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa dirinya. Suatu pagi, Aruna datang lebih awal dari biasanya. Saat ia berjalan melewati area lobi, ia mendengar suara Reza berbicara dengan satpam tua, Pak Rahman. Suaranya rendah, namun penuh hormat. Pak, jangan terlalu sering berdiri lama di dekat pintu. Anginnya tajam kalau pagi, nanti bisa masuk angin. Ucap Reza sambil membantu menggeser kursi penjagaan ke sisi yang lebih teduh. Pak Rahman tertawa kecil. Kamu ini, nak, kayak bukan OB aja. Selalu perhatiin orang. Reza tersenyum. Kita semua di sini kerja bareng. Pak, kalau satu sakit, kerjaan yang lain ikut berat. Aruna yang berdiri tak jauh dari sana memperhatikan diam-diam. Ada kehangatan di dada yang sulit ia pahami. Ia sudah bertahun-tahun bekerja di dunia korporasi yang dingin, di mana hubungan antar orang diukur dari manfaat, bukan kepedulian. Tapi Reza, orang yang tak punya jabatan apapun, menjadi satu-satunya yang menumbuhkan sisi kemanusiaan itu kembali di lingkungan yang telah lama kering dari empati. Namun hari itu, sesuatu terjadi. Saat Aruna sedang memeriksa email penting dari mitra luar negeri, matanya tertumbuk pada satu pesan dari investor lama, seorang rekan ayahnya yang dulu ikut mendirikan Aruna Group. Di dalam email itu tertulis, kami mendengar kabar bahwa seorang bernama Reza Pratama bekerja di perusahaan Anda. Apakah ia ada hubungan dengan keluarga pendiri lama, almarhum Pak Adrian Pratama? Jari Aruna berhenti di atas keyboard. Ia membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Nama itu, Pratama, mengguncang pikirannya. Ia tahu nama itu. Dulu, saat masih kecil, ia sering mendengar ayahnya menyebutnya. Adrian Pratama adalah salah satu pendiri awal Aruna Group, pria jujur dan dermawan yang mengundurkan diri mendadak setelah konflik saham bertahun-tahun lalu. Sejak itu, nama Pratama seolah lenyap dari sejarah perusahaan. Pikiran Aruna berputar cepat. Apakah mungkin? Ia menatap layar dengan mata yang mulai bergetar. Tiba-tiba potongan ingatan muncul, tatapan mata Reza yang dalam, cara bicaranya yang tenang tapi berwibawa, dan bagaimana ia bisa memahami sistem keuangan perusahaan hanya dengan sekali lihat. Semua kepingan itu mendadak terasa menyatu, membentuk gambaran yang sulit dipercaya. Namun Aruna bukan tipe orang yang mudah percaya pada firasat. Ia memilih mencari kepastian. Sore harinya, saat kantor mulai sepi, ia memanggil salah satu staf HR. Cari data lengkap tentang OB kita yang bernama Reza. Saya ingin tahu semuanya. Riwayat kerja, alamat, latar belakang. Staf itu mengangguk cepat, meski heran kenapa CEO sendiri tertarik pada OB. Malamnya, laporan itu tiba di meja Aruna. Ia membuka berkas itu perlahan. Di sana tertulis, nama lengkap, Reza Adrian Pratama. Usia, 25 tahun. Alamat, disamarkan. Pendidikan, tidak tercatat. Aruna membaca bagian itu berulang kali, terutama nama tengahnya. Adrian. Itu bukan nama yang umum. Dan jika nama belakangnya Pratama, maka kemungkinan besar ia adalah keturunan dari pendiri yang hilang itu. Aruna menyandarkan tubuhnya ke kursi. Napasnya berat. Ia menatap langit malam dari balik jendela kaca besar. Dalam hatinya ada pergulatan yang tak bisa ia redam. Kalau benar dia anak dari Adrian Pratama, kenapa dia datang sebagai OB? Kenapa menyembunyikan jati dirinya? Keesokan harinya, rasa penasaran itu makin mengganggu pikirannya. Di tengah rapat besar, pikirannya melayang. Ia kehilangan fokus. Setelah rapat, ia berjalan cepat ke ruang pantry, berharap menenangkan diri. Tapi di sana, lagi-lagi ia melihat Reza, sedang membersihkan cangkir kopi bekas staf lain. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Reza, panggil Aruna pelan. Reza menoleh dan menunduk sopan. Iya, Bu. Kamu tinggal di mana sekarang?
Tidak jauh dari sini, Bu. Di rumah sewa kecil di belakang kantor. Kamu punya keluarga? Sudah lama tidak, Bu. Yang tersisa hanya beberapa kenangan. Jawaban itu membuat dada Aruna sesak entah kenapa. Ada nada kehilangan yang berat dalam kalimat itu. Seolah setiap kata disaring dari pengalaman yang tak ingin diingat. Ia mencoba menahan rasa ingin tahu yang menumpuk di tenggorokan. Kalau saya boleh tahu, nama lengkap kamu siapa? Reza menatapnya dengan mata yang lembut tapi tajam. Reza Adrian Pratama, Bu. Nama itu terdengar seperti petir di telinga Aruna. Meski ia sudah menduganya. Ia menahan diri agar wajahnya tetap tenang. Pratama? Ulangnya pelan. Nama itu terdengar familiar. Reza menunduk. Banyak yang punya nama itu, Bu. Namun cara ia mengatakannya justru mempertegas bahwa ia sedang menutupi sesuatu. Setelah Reza pergi, Aruna berdiri mematung di tempat. Hatinya tak tenang. Ia merasa seperti baru membuka pintu rahasia yang selama ini terkunci di masa lalu. Tapi di balik perasaan itu, ada juga getar aneh. Sebuah rasa hormat yang tumbuh makin kuat terhadap pria yang sederhana tapi misterius itu. Malam itu, Aruna tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Kenapa dia memilih menyapu lantai padahal dia punya nama besar di baliknya? Apakah dia sedang menguji seseorang? Atau mungkin, menguji aku? Sementara di tempat lain, di rumah kontrakannya yang sederhana, Reza duduk sendirian di depan jendela. Ia menatap foto ayahnya, Adrian Pratama, yang sudah pudar di bingkai kayu tua. Pak, aku sudah di sini, bisiknya lirih. Perusahaan yang dulu kau bangun dengan hati kini berdiri megah, tapi dingin. Aku akan lihat apakah masih ada jiwa yang tersisa di dalamnya. Suaranya nyaris tenggelam di antara desau angin malam. Namun di matanya, ada keyakinan yang kuat, sebuah tekad yang tenang namun tak tergoyahkan. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi ia juga tahu, apapun yang terjadi nanti, semua harus dimulai dari kejujuran dan kesabaran. Karena ia datang bukan untuk menuntut, tapi untuk menilai, apakah warisan ayahnya masih hidup di tangan orang yang kini memimpinnya. Pagi itu, udara di kantor Aruna Group terasa berbeda. Hening, namun penuh ketegangan yang tidak biasa. Sejak dini hari, kabar beredar bahwa akan datang seorang investor asing besar yang selama ini menjadi penopang utama proyek ekspansi perusahaan. Rapat mendadak dijadwalkan siang itu. Semua orang bergerak cepat, sibuk memperbaiki presentasi, mengecek laporan, dan memastikan ruangan rapat tampak sempurna. Aruna tampak lebih tegas dari biasanya. Langkahnya cepat, matanya tajam, suaranya padat tanpa jeda. Ia menegur staf yang terlambat 5 menit, mengulang instruksi 2 kali hanya untuk memastikan tak ada kesalahan. Tapi di balik ketegasan itu, ada keresahan yang tak ia tunjukkan, karena hingga pagi ini, pikirannya masih dihantui oleh satu nama, Reza Adrian Pratama. Ia mencoba fokus pada rapat, tapi bayangan wajah Reza terus muncul di sela pikirannya. Nama itu seperti teka-teki yang belum selesai. Dan kini, dengan kedatangan investor besar itu, yang kebetulan adalah rekan lama ayahnya, Aruna merasa firasat aneh, seolah semua yang ia abaikan selama ini akan segera terungkap. Sementara itu, Reza seperti biasa datang lebih pagi dari semua orang. Ia membersihkan ruang rapat utama dengan hati-hati, mengelap meja panjang hingga berkilau, menata kursi satu persatu, dan menempatkan vas bunga putih di tengah meja, seperti kebiasaannya setiap kali ada tamu penting. Tak ada yang aneh di wajahnya, tenang, terukur, dan penuh ketelitian. Tapi dalam diam, pikirannya pun bergemuruh. Ia tahu siapa yang akan datang siang ini. Orang yang pernah menepuk pundaknya ketika ia masih kecil, di masa ayahnya masih hidup. Saat waktu menunjuk pukul 11, mobil hitam berhenti di depan lobi. Seorang pria berusia sekitar 50-an turun, mengenakan jas mahal dan senyum hangat. Semua staf menunduk hormat, dan Aruna menyambutnya dengan sikap profesional. Selamat datang, Tuan Frederick. Senang sekali akhirnya Anda bisa datang langsung. Pria itu tersenyum.
Senang bertemu denganmu lagi. Aruna, kau tumbuh jadi pemimpin yang luar biasa, mirip ayahmu. Kata-kata itu membuat dada Aruna bergetar halus. Ia tersenyum kaku, lalu mempersilakan tamunya menuju ruang rapat. Semua staf duduk tegang. Suasana berubah hening ketika presentasi dimulai. Aruna berbicara dengan percaya diri, menjelaskan rencana ekspansi pasar dan struktur keuangan perusahaan dengan lancar. Namun di tengah rapat, Frederick tiba-tiba berhenti, menatap ke arah pintu. Reza baru saja masuk dengan nampan berisi kopi dan air mineral. Ia berjalan perlahan, memastikan tidak ada suara berlebih. Tapi begitu melihat wajahnya, Frederick tertegun. Matanya melebar, napasnya tertahan. Reza? Suaranya lirih, tapi cukup membuat semua orang menoleh. Aruna menatap ke arah Frederick, lalu ke Reza, yang kini berdiri di ujung ruangan dengan tatapan tenang. Anda mengenalnya? Tanya Aruna, mencoba menjaga wibawa rapat. Frederick tersenyum lebar, berdiri dari kursinya, lalu menghampiri Reza dan menepuk bahunya dengan hangat. Bagaimana aku bisa lupa? Ini anak Adrian. Kau ingat aku, nak? Suasana ruangan langsung beku. Semua mata membulat, sementara Aruna tak sanggup berkata apa-apa. Frederick tertawa kecil, menatap seisi ruangan. Kalian tidak tahu siapa dia? Ini Reza Adrian Pratama, putra sahabat sekaligus mitra lamaku, pendiri pertama Aruna Group. Kata-kata itu bergema di seluruh ruangan. Seketika, keheningan menelan semua suara. Beberapa staf saling pandang. Wajah mereka berubah antara terkejut dan malu. Aruna berdiri kaku di tempatnya, seolah dunia berhenti berputar. Reza menunduk sopan. Suaranya rendah tapi tegas. Saya mohon maaf, Tuan Frederick. Saya tidak ingin mengganggu jalannya rapat. Saya hanya mengantarkan minuman. Frederick tertawa kecil. Kau tak mengganggu apapun. Justru aku yang senang melihatmu di sini. Tapi kenapa? Kenapa kau jadi office boy? Reza menatap pria itu dengan tenang, lalu menjawab pelan. Kadang seseorang harus turun ke lantai paling bawah untuk tahu apakah pondasi bangunannya masih kuat, Tuan. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Aruna yang dari tadi menahan napas kini menatap Reza dengan mata yang mulai bergetar. Setiap kata dari pria itu terasa berat, namun juga dalam. Di wajahnya tak ada kebanggaan palsu, hanya ketenangan seseorang yang tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Frederick mengangguk pelan, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Kau masih seperti ayahmu, tenang tapi tajam. Lalu ia berbalik menatap Aruna. Kau beruntung punya orang seperti dia di sini. Rapat berlanjut dengan suasana yang berubah total. Frederick tak lagi terlalu formal. Ia lebih banyak berbicara dengan nada personal, mengingat masa lalu bersama Adrian Pratama dan perjuangan awal Aruna Group. Aruna hanya bisa mendengarkan dengan dada yang sesak. Setiap kali nama Adrian disebut, matanya tanpa sadar melirik Reza, yang berdiri di sudut ruangan tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Tapi justru ketenangan itu yang membuat Aruna sulit menatap lebih lama. Setelah rapat berakhir, Frederick berpamitan dengan hangat. Sebelum keluar, ia menepuk bahu Reza sekali lagi. Ayahmu pasti bangga padamu. Nak, kau tetap rendah hati meski lahir dari darah yang besar. Ketika semua orang telah pergi, ruangan itu menyisakan keheningan yang panjang. Aruna berdiri di depan meja rapat, menatap kursi yang tadi diduduki Reza. Lalu perlahan ia menatap pintu, di mana Reza masih berdiri menunduk, siap mengambil sisa cangkir kopi. Reza, panggil Aruna. Reza berhenti, menoleh. Iya, Bu. Kamu, siapa sebenarnya? Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Reza menatapnya lama. Tatapannya teduh, tapi penuh arti. Saya hanya seseorang yang ingin melihat, apakah tempat yang dulu dibangun dengan kejujuran masih berdiri karena kejujuran itu juga. Kalimat itu jatuh seperti hujan yang lama tertahan. Aruna tidak menjawab. Ia hanya diam, menatap pria itu dengan mata yang perlahan berkaca-kaca. Ada perasaan campur aduk di dalam dirinya, antara malu, terharu, dan kagum yang dalam.
Reza kemudian menunduk sopan, lalu berjalan keluar tanpa suara. Tapi langkah-langkahnya terasa berat, meninggalkan gema yang sulit dihapus. Aruna masih berdiri di tempatnya, mencoba menenangkan hatinya yang tak lagi bisa ia kendalikan. Dalam hati, ia tahu sesuatu telah berubah selamanya. Dunia yang ia pikir sudah ia pahami kini terguncang. Dan di tengah keheningan ruang rapat itu, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Ternyata, yang aku anggap bawah, justru sedang menilai dari atas. Sejak siang itu, suasana kantor Aruna Group tak lagi sama. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan bisik-bisik tak kasat mata yang menyebut satu nama, Reza Adrian Pratama. Semua orang kini tahu, pria sederhana yang selama ini menyapu lantai dan menuang air ternyata darah dari pendiri perusahaan itu sendiri. Mereka menatapnya dengan kagum, tapi juga canggung. Ada rasa bersalah yang menekan di dada tiap orang yang pernah menertawakannya. Namun Reza tetap tenang, menjalankan pekerjaannya seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Bagi Reza, pengakuan itu bukan kehormatan, melainkan beban baru. Ia tidak datang untuk disembah, tapi untuk melihat dengan mata sendiri bagaimana warisan ayahnya dijalankan. Tapi sejak rahasia itu terbongkar, ketenangan yang ia ciptakan selama ini perlahan runtuh. Orang-orang mulai berhenti berbicara ketika ia lewat. Bukan lagi karena meremehkan, melainkan takut. Dan bagi Reza, ketakutan itu justru membuat jarak yang lebih dingin dari ejekan. Aruna, di sisi lain, tidak bisa tidur sejak hari rapat itu. Malam-malamnya diisi dengan bayangan wajah Reza dan suara Frederick yang menyebut nama Adrian Pratama. Ia menatap langit-langit kamarnya setiap malam, bertanya dalam hati, bagaimana bisa aku memperlakukan anak dari orang yang berjasa besar itu seperti seorang rendahan? Setiap ingatan tentang tatapannya yang dulu sinis terasa seperti duri yang menancap di hati. Keesokan paginya, Aruna datang lebih awal dari siapapun. Ia berjalan menyusuri koridor kantor yang masih sunyi. Cahaya lampu redup memantul di lantai bersih yang selalu dikerjakan Reza. Tapi kali ini, lantai itu seperti punya makna lain, sebuah cermin dari kerendahan hati yang tak pernah ia miliki. Ia menemukan Reza sedang duduk di lobi, menata vas bunga sebelum karyawan lain datang. Sinar pagi menembus kaca, memantul lembut di wajahnya yang tampak lelah namun damai. "Reza," panggil Aruna perlahan. Reza menoleh, sedikit terkejut, lalu segera berdiri dan menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu. Bisa kita bicara sebentar?" Reza mengangguk. Mereka berjalan ke ruang kecil di dekat taman belakang, tempat yang jarang digunakan siapapun. Suasana di sana tenang, hanya suara burung dan gemerisik dedaunan. Aruna duduk, menatap Reza dengan mata yang bergetar. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal siapa kamu sebenarnya?" Reza menatapnya tenang. "Kalau saya bilang dari awal, Ibu pasti akan memperlakukan saya berbeda. Dan saya tak akan pernah tahu mana yang tulus dan mana yang berpura-pura." Jawaban itu membuat dada Aruna sesak. Ia menunduk, menatap jemarinya yang bergetar di pangkuan. Aku menilai kamu terlalu cepat. Aku mempermalukanmu di depan orang-orang. Aku bahkan," suaranya tertahan, "merendahkanmu tanpa alasan." Reza menatapnya lembut. "Saya tidak menaruh dendam, Bu. Saya datang ke sini bukan untuk membalas, tapi untuk melihat apakah perusahaan yang dibangun ayah saya masih punya hati seperti dulu." Aruna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayahmu, Adrian Pratama, dia orang yang sangat dihormati ayahku. Tapi aku tidak tahu bahwa kamu." Reza menunduk. "Ayah tidak ingin saya hidup dengan nama besarnya. Ia ingin saya belajar dari bawah, merasakan pahitnya usaha tanpa warisan. Ia bilang, kalau saya ingin tahu arti kepemimpinan, saya harus tahu dulu rasanya menjadi orang yang tak dianggap." Kalimat itu menghantam Aruna dalam-dalam. Ia merasa setiap kata Reza menampar kesombongan yang selama ini ia pelihara. Ia mengingat bagaimana dulu ia berjuang keras naik ke posisi puncak, tapi dalam perjalanan itu, ia tanpa sadar kehilangan sisi kemanusiaannya. Ia memimpin dengan kepala, bukan hati. Dan sekarang, tanya Aruna lirih,
Apa yang kamu lihat dari perusahaan ini? Reza menghela napas, menatap taman yang mulai diterpa sinar matahari. Saya melihat perusahaan yang hebat, tapi mulai lupa caranya bernafas. Semua orang sibuk mengejar target, tapi lupa bahwa di balik angka ada manusia. Lantai yang bersih bukan karena perintah, tapi karena rasa memiliki. Begitu juga perusahaan, Bu. Ia tak akan besar kalau hanya ditakuti, bukan dicintai. Aruna menutup wajahnya sejenak. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Kamu bicara seperti ayahmu dulu. Reza tersenyum kecil. Saya cuma meneruskan apa yang dia ajarkan. Kejujuran dan kasih tidak pernah menurunkan derajat siapapun. Hening beberapa saat. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah dan daun basah. Di antara keheningan itu, Aruna berkata pelan, "Maafkan aku, Reza." Reza menggeleng lembut. Tidak perlu, Bu. Setiap orang punya caranya untuk belajar. Kadang kita perlu jatuh untuk tahu bagaimana rasanya berdiri dengan benar. Aruna menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu tahu, selama ini aku pikir kekuatan seorang pemimpin adalah ketegasan. Tapi melihat kamu, aku baru sadar, kekuatan sejati justru ada di ketenangan." Reza tersenyum tipis. Ketegasan perlu, Bu. Tapi tanpa belas kasih, ketegasan hanya jadi tirani yang halus. Kalimat itu menggema di benak Aruna bahkan setelah Reza meninggalkannya sendirian di taman itu. Ia menatap langkah pria itu menjauh, membawa aura yang entah kenapa terasa begitu besar meski ia tak mengatakan banyak. Ada sesuatu dalam diri Aruna yang runtuh hari itu, bukan karena malu, tapi karena sadar bahwa ia selama ini hidup dengan mata yang tertutup oleh gengsi. Sepanjang hari, Aruna tak banyak bicara. Ia memanggil staf-stafnya satu persatu, bukan untuk memarahi, tapi untuk mendengar. Ia mulai bertanya hal-hal kecil. Apakah mereka kelelahan? Apakah sistem kerja bisa diperbaiki? Apakah ada yang merasa tidak adil? Orang-orang kaget melihat perubahan itu. Mereka tidak tahu bahwa perubahan itu datang dari satu percakapan singkat dengan seorang OB yang mereka remehkan. Sore hari, saat langit mulai temaram, Aruna berdiri di balkon kantornya. Ia melihat ke bawah. Reza sedang membantu satpam menutup pagar, sama seperti biasanya. Ia bukan lagi hanya sosok yang berdiri di bawah. Dalam pandangan Aruna, pria itu kini berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi dalam hal kebijaksanaan. "Terima kasih, Reza," bisiknya pelan, seolah angin bisa menyampaikan kata-kata itu. "Kamu bukan cuma mengingatkanku tentang perusahaan ini. Kamu mengingatkanku tentang diriku sendiri." Dan di bawah sinar senja yang hangat, Reza menatap langit sejenak. Ia tahu, sesuatu telah bergeser di hati Aruna. Bukan sekadar rasa hormat, tapi pemahaman. Perjalanan yang dulu ia mulai dengan niat menguji, kini perlahan berubah menjadi perjalanan saling menyembuhkan. Dalam diam, ia berbisik pelan, "Terima kasih, Allah, karena Engkau mempertemukan dua hati yang sama-sama perlu belajar rendah hati." Hari-hari setelah pengakuan Reza menjadi titik balik yang tak disangka. Aruna Group sempat tenang, tapi ketenangan itu ternyata hanya selimut tipis yang menutupi badai besar. Di balik senyum profesional para staf, ada ketegangan yang perlahan tumbuh. Beberapa direktur lama, yang merasa posisinya terancam karena perubahan yang dibawa Reza dan kedekatannya dengan Aruna, mulai bergerak diam-diam. Mereka khawatir reputasi dan kenyamanan mereka akan runtuh jika perusahaan benar-benar beralih menjadi lebih manusiawi, seperti yang diucapkan Reza dalam setiap kesempatan kecil. Di tengah situasi itu, Aruna berusaha tetap tenang. Ia tahu sebagian jajaran atas tidak menyukai Reza, tapi ia memilih tidak memperkeruh keadaan. Ia masih dalam tahap belajar memahami, menyeimbangkan hati antara kepemimpinan dan empati. Namun setiap kali ia melihat Reza bekerja, rasa hormatnya makin dalam. Lelaki itu tak pernah sekalipun bersikap seperti pewaris yang sombong. Ia tetap datang pagi, menyapa semua orang, bahkan membantu teknisi memperbaiki lift ketika rusak. Semua dilakukan tanpa kamera, tanpa sorotan, seolah ketulusan sudah menjadi napasnya sendiri. Namun, ketulusan itu justru menjadi alasan beberapa orang iri.
Suatu pagi, Aruna dipanggil ke ruang rapat darurat. Direktur Keuangan, Pak Darmawan, memegang selembar laporan dengan wajah panik. Bu Aruna, ada ketidaksesuaian data keuangan. Ada transaksi keluar dalam jumlah besar yang tidak tercatat dalam sistem resmi perusahaan. Aruna menatap tajam. Berapa nilainya? Sekitar 20 miliar rupiah. Suasana ruangan langsung membeku. Aruna merasa darahnya turun ke kaki. Siapa yang bertanggung jawab atas data ini? Pak Darmawan menunduk. Ini berasal dari akun yang baru disetujui beberapa minggu lalu. Dan tanda tangannya milik Reza. Aruna tertegun. Jantungnya berdetak cepat. Semua orang di ruangan saling berpandangan. Beberapa yang sejak awal memandang Reza dengan curiga langsung berbisik pelan, seolah menemukan pembenaran dari prasangka lama mereka. Itu sudah jelas, kata salah satu direktur dengan nada menekan. Dia memang bukan orang biasa. Mungkin sejak awal datang ke sini untuk mengambil kembali perusahaan ini. Aruna menatap laporan itu lama. Tanda tangan di lembar digital memang seperti milik Reza. Ia tahu gaya goresannya. Ia hafal huruf R yang melengkung di ujung. Tapi hatinya menolak percaya. Tidak, katanya tegas. Aku kenal dia. Reza bukan orang seperti itu. Namun bukti terus bermunculan. Email transfer, notifikasi bank, dan log sistem seolah mengarah ke satu nama. Reza Adrian Pratama. Berita itu menyebar cepat ke seluruh kantor. Orang-orang mulai berbisik lagi di belakangnya. Kali ini bukan meremehkan, tapi mencurigai. Dari sosok OB yang diremehkan menjadi sosok pewaris yang dihormati. Kini ia kembali menjadi subjek cibiran, hanya dengan satu laporan yang belum tentu benar. Siang itu, Aruna memanggil Reza ke ruangannya. Saat pintu tertutup, suasana mendadak berat. Reza, ucapnya pelan. Kamu tahu kenapa aku memanggilmu? Reza mengangguk tenang. Aku sudah dengar, Bu, tentang laporan itu. Kamu. Aruna menatapnya dalam. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang transaksi itu. Reza menghela napas panjang. Aku tahu akun itu dibuat untuk menstabilkan dana proyek sosial yang kemarin kita bahas. Tapi aku tidak pernah menyetujui transfer apapun. Sistem bisa diretas. Ada yang sengaja membuat seolah-olah aku yang menandatangani. Aruna menatapnya dengan campuran ragu dan harap. Aku ingin percaya padamu, Reza. Tapi semua bukti mengarah padamu. Reza menatapnya lembut. Percaya saja, Bu. Kebenaran tidak butuh banyak pembelaan. Waktu akan mengembalikan semuanya. Kalimat itu begitu sederhana, tapi justru membuat Aruna semakin sesak. Ia tahu, jika ia mempertahankan Reza tanpa penyelidikan, posisinya akan diguncang. Dewan direksi sudah mulai bersuara, dan tekanan dari investor semakin keras. Dalam diam, air mata kecil menetes dari ujung matanya. Aku butuh waktu untuk menenangkan keadaan. Untuk sementara, kamu bisa istirahat dulu dari kantor ini. Reza tersenyum tenang. Tidak ada kekecewaan di matanya, hanya kelegaan yang aneh. Baik, Bu. Kalau memang itu yang terbaik. Ia menunduk hormat, lalu melangkah keluar perlahan. Setiap langkahnya seperti menyisakan gema berat di hati Aruna. Beberapa hari kemudian, situasi di perusahaan berubah drastis. Media keuangan mulai mencium aroma skandal. Judul berita bermunculan, skandal finansial Aruna Group, pewaris lama diduga terlibat. Investor menahan dana mereka, dan saham perusahaan turun tajam. Aruna mencoba menahan, tapi tanpa kehadiran Reza, rasanya perusahaan kehilangan arah. Ia bekerja siang malam, tapi setiap kali menatap ruang rapat kosong, bayangan Reza seolah hadir di sana, dengan tatapan sabar yang dulu selalu menenangkannya. Suatu sore, Aruna duduk sendirian di ruangannya, menatap laporan yang tak juga membaik. Pandangannya buram karena air mata yang ia tahan terlalu lama. Ia memejamkan mata, berbisik dalam hati, Reza, dimanapun kamu, aku harap kamu tahu aku percaya padamu. Pada saat yang sama,
Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk gedung tinggi itu, Reza duduk di warung kecil di pinggir jalan, mengenakan pakaian biasa. Di hadapannya, sebuah laptop tua terbuka dengan layar menampilkan jejak digital transaksi yang mencurigakan. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Aku tahu siapa yang bermain di balik ini," gumamnya pelan. "Dan aku akan kembalikan semuanya. Bukan untuk membuktikan aku benar, tapi agar yang bersalah sadar sebelum kehancuran menelan semuanya." Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan tirai plastik warung itu. Di bawah cahaya jingga yang redup, Reza menatap langit dan berbisik lirih. "Allah, beri aku kekuatan, bukan untuk membalas, tapi untuk menegakkan yang benar tanpa amarah." Malam itu, Aruna tak bisa tidur. Ia berdiri di balkon kantornya, menatap langit Jakarta yang muram. Di bawah sana, kota tetap berputar, tapi hatinya hancur. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kehilangan bukan karena uang atau jabatan, tapi karena kepercayaan. Ia menunduk, menahan tangis, lalu berbisik pelan. "Reza, jika aku salah menilai lagi, semoga Allah memaafkanku." Dan di kejauhan, dua hati yang sama-sama terluka itu berdoa dalam kesunyian, meminta agar kebenaran kembali bersinar, meski harus melewati gelap yang panjang terlebih dahulu. Beberapa minggu berlalu setelah pengakuan Reza mengguncang seluruh perusahaan. Meski waktu terus berjalan, gema dari kejadian itu belum juga pudar. Di setiap ruangan, setiap bisikan karyawan, nama Reza Pratama seolah menjadi legenda baru. Orang-orang membicarakan ketulusannya, kesabarannya, dan cara ia mengubah pandangan banyak orang tanpa satupun ancaman atau amarah. Namun bagi Reza sendiri, semua itu bukan kemenangan, melainkan ujian berikutnya. Ia tahu, sesuatu yang lebih besar masih menunggu di balik ketenangan ini. Aruna mulai perlahan memulihkan wibawanya, tapi kali ini dengan cara yang berbeda. Ia tak lagi bicara seolah semua orang di bawahnya tak berarti. Dalam setiap rapat, ia memberi ruang bagi suara lain, termasuk staf kecil yang dulu tak berani menatap matanya. Namun di balik perubahan itu, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara dirinya dan Reza. Ia belum tahu seluruh alasan kenapa pria itu datang, apakah hanya untuk mengamati, atau ada tujuan lain yang lebih dalam. Pagi itu, Aruna sedang menandatangani berkas di ruangannya ketika sekretarisnya datang membawa sebuah amplop coklat tua. "Ini tadi dikirim dari notaris lama perusahaan, Bu," katanya dokumen arsip pendiri lama. Aruna mengerutkan kening. "Dari Pak Adrian." Sekretaris itu mengangguk. "Sepertinya begitu." Aruna membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada satu map tebal berisi surat wasiat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia membaca pelan-pelan, baris demi baris, sampai matanya berhenti di satu kalimat yang membuat tangannya bergetar. "Apabila aku tiada, maka kepemilikan mayoritas saham Aruna Group akan otomatis jatuh ke tangan anakku, Reza Adrian Pratama. Namun aku mewasiatkan, jangan pernah ia mengungkapkan identitasnya sampai ia benar-benar yakin bahwa perusahaan ini dijalankan dengan hati, bukan hanya angka." Napas Aruna tersengal. Ia menatap tulisan tangan itu. Rata, rapi, dan penuh keyakinan. Di sudut surat itu, ada tanda tangan Adrian Pratama dan materai yang sah. Hatinya seperti dipukul oleh kenyataan yang begitu besar. Jadi selama ini, Reza bukan hanya anak pendiri, tapi juga pemilik sah perusahaan ini. Ia bersandar ke kursinya. Pandangannya kosong menembus jendela. Udara di ruangan mendadak berat, menekan dadanya seperti beban yang tak bisa dijelaskan. Ia teringat semua ejekan, perintah, dan perlakuan dinginnya dulu pada Reza. Betapa kecilnya ia di hadapan kebesaran hati pria itu, yang bahkan ketika tahu ia memiliki segalanya, tetap memilih diam, tetap bekerja seperti orang biasa. Menjelang sore, Aruna memberanikan diri menemui Reza. Ia menemukannya di taman belakang, sedang membantu petugas kebersihan memangkas tanaman yang tumbuh liar. Wajah Reza basah oleh keringat, tapi senyumnya tetap tenang. "Reza," panggil Aruna lembut. Reza menoleh, menurunkan gunting di tangannya. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?"
Aruna menatapnya lama. Ada keheningan panjang sebelum ia akhirnya bicara. Suaranya pelan tapi syarat emosi. Aku menemukan surat dari ayahmu. Reza terdiam sejenak. Senyum kecilnya perlahan memudar, digantikan oleh tatapan yang dalam. Berarti ibu sudah tahu segalanya. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kenapa kamu sembunyikan bahkan setelah semua orang tahu siapa kamu sebenarnya? Reza menghela napas panjang. Karena ayah ingin begitu. Dia bilang, kalau aku mau meneruskan perjuangannya, aku harus tahu rasanya menjadi orang yang tidak dilihat. Aku harus tahu siapa yang bekerja karena ambisi, dan siapa yang bekerja karena hati. Aruna menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan kamu melihat apa di sini, Reza? Reza tersenyum samar. Saya melihat dua hal, Bu. Ada orang-orang yang setia, bekerja dengan tulus meski tak pernah dipuji. Tapi saya juga melihat kerakusan tumbuh di antara ambisi. Aruna grup besar, tapi mulai kehilangan jiwanya. Saya ingin melihat apakah tempat ini bisa hidup lagi tanpa harus takut pada kekuasaan. Aruna menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Kamu tahu, dulu aku pikir aku pemimpin yang kuat. Tapi setiap kali melihatmu, aku sadar aku hanya sibuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Aku lupa kalau manusia bekerja bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipercaya. Reza mendekat perlahan. Suaranya lembut. Tidak ada yang terlambat untuk memperbaiki arah, Bu. Kadang Allah menurunkan seseorang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyadarkan. Ucapan itu menusuk Aruna sampai ke jantungnya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan isak yang tersangkut di tenggorokannya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga Kamboja yang baru mekar. Di bawah langit oranye, dua manusia itu berdiri dalam diam, masing-masing tenggelam dalam perenungannya. Reza kemudian mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya, sebuah salinan surat wasiat yang ia simpan sejak lama. Saya tahu cepat atau lambat ibu akan menemukannya. Saya tidak ingin ada rahasia di antara kita. Aruna menatapnya bingung. Lalu kenapa kamu tidak mengambil alih perusahaan ini saja? Kamu punya hak sepenuhnya. Reza tersenyum kecil. Matanya memantulkan cahaya senja. Karena ini bukan tentang hak, Bu. Ini tentang tanggung jawab. Saya tidak ingin membangun di atas penyesalan orang lain. Saya ingin memulihkan nilai yang dulu ayah tanamkan. Kejujuran, kehangatan, dan rasa saling percaya. Itu semua hilang selama bertahun-tahun. Aruna menatapnya tanpa kata. Di dalam dirinya, muncul rasa hormat yang tak pernah ia rasakan kepada siapapun. Bukan hormat karena kekuasaan, tapi karena kebesaran jiwa. Ia sadar, pria yang dulu ia remehkan bukan sekadar pewaris, tapi guru yang datang dengan cara paling tak terduga. Suasana sore itu terasa sakral. Matahari mulai turun, menciptakan pantulan emas di kaca gedung. Reza menatap ke arah kantor yang berdiri megah di hadapannya. Gedung itu tinggi sekali, Bu. Tapi kalau dasarnya goyah, suatu hari dia akan roboh. Saya cuma ingin memastikan fondasi itu kuat lagi, bukan dengan uang, tapi dengan kepercayaan. Aruna mengangguk perlahan. Air mata kembali jatuh. Kamu lebih pantas memimpin daripada siapapun di sini, Reza. Reza menatapnya lembut. Saya tidak datang untuk merebut, Bu. Saya datang untuk belajar, dan memastikan kalau ibu juga belajar sesuatu dari saya. Kata-kata itu membuat Aruna terisak tanpa suara. Dalam hatinya, ada kelegaan sekaligus rasa malu yang mendalam. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa kalah. Ia merasa disembuhkan oleh kebenaran yang tak pernah ia sangka akan datang dari seseorang yang dulu ia rendahkan. Sore itu, mereka berdua berdiri dalam diam, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik gedung Aruna Group. Dua hati yang dulu dipisahkan oleh kesalahpahaman kini berdiri sejajar. Tidak lagi sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua jiwa yang akhirnya memahami makna paling sederhana dari kepemimpinan. Bukan siapa yang berdiri paling tinggi, tapi siapa yang paling mampu menundukkan hati. Dan di sela embusan angin sore, Reza menatap langit, berbisik lirih.
Terima kasih, Allah, karena kebenaran akhirnya membawa damai, bukan kehancuran. Pagi itu, udara di kantor Aruna Group terasa berbeda. Langit di luar jernih, tapi entah mengapa suasana di dalam gedung terasa seperti menahan napas panjang. Ada kabar beredar sejak subuh. Akan ada pengumuman besar dari manajemen. Semua karyawan diminta berkumpul di aula utama pukul 10. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi, tapi semua merasakan getaran yang sama, campuran antara penasaran, harap, dan cemas. Reza datang seperti biasa. Seragam abu-abunya tetap sederhana. Wajahnya tenang seperti tak terjadi apa-apa. Ia membantu staf lain menata kursi di aula, memastikan semua baris lurus, semua meja bersih. Ia bahkan menyalakan mikrofon dan mengecek sound system, seolah dirinya bukan orang yang kini memiliki saham terbesar di perusahaan itu. Setiap gerakannya tetap sama seperti hari pertama ia bekerja, penuh kesabaran dan keikhlasan. Sementara itu, Aruna berdiri di ruangannya di lantai atas, memandangi aula dari balik kaca besar. Ia mengenakan setelan putih gading, sederhana namun anggun. Tangannya bergetar ketika memegang catatan kecil di meja. Surat wasiat Adrian Pratama tergeletak di sampingnya, dokumen yang sudah mengubah seluruh pandangannya tentang arti kepemimpinan. Dalam diam, ia menarik napas panjang, lalu berbisik lirih. Hari ini bukan tentang aku. Ini tentang kebenaran. Ketika waktu menunjukkan pukul 10 tepat, Aruna melangkah masuk ke aula. Semua karyawan berdiri. Suasana hening. Hanya terdengar langkah sepatunya yang tegas menyentuh lantai. Reza berdiri di sisi belakang, menunduk sopan seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa detik itu, jantung Aruna berdebar lebih cepat dari siapapun di ruangan itu. Teman-teman semua. Suara Aruna terdengar lantang tapi lembut. Selama bertahun-tahun kita bekerja keras membangun Aruna Group. Kita melewati masa sulit, masa penuh tekanan, tapi juga masa yang membanggakan. Namun, ada satu hal yang baru-baru ini membuka mata saya, bahwa perusahaan ini berdiri bukan hanya karena kerja keras, tapi juga karena kejujuran dan ketulusan orang-orang di dalamnya. Semua mata tertuju padanya. Ia menatap satu persatu wajah karyawannya, lalu berhenti sejenak di arah Reza. Ada seseorang di antara kita yang telah memberi pelajaran berharga. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan ketulusan hatinya. Seseorang yang mengajarkan saya bahwa rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Bisik-bisik mulai terdengar. Aruna mengangkat tangannya, lalu menatap ke arah Reza. Hari ini, saya ingin memperkenalkan kembali seseorang yang mungkin sudah kalian kenal, tapi belum kalian pahami sepenuhnya. Dia adalah Reza Adrian Pratama, putra pendiri Aruna Group, sekaligus pemilik sah perusahaan ini. Aula mendadak hening, seolah waktu berhenti. Semua orang membeku di tempat, menatap Reza yang masih berdiri di belakang. Wajahnya tenang tapi matanya menyiratkan sesuatu yang dalam. Reza menunduk pelan, lalu melangkah ke depan. Suara langkahnya terdengar jelas di antara keheningan. Ia berhenti di samping Aruna, menatap para karyawan dengan tatapan yang tak menghakimi, hanya penuh kedamaian. Terima kasih, Ibu Aruna, katanya lembut. Tapi izinkan saya mengatakan satu hal. Saya bukan datang untuk mengambil alih. Saya datang untuk belajar dari kalian semua. Beberapa orang mulai menunduk. Ada yang meneteskan air mata. Rasa bersalah menyelinap di dada mereka, mengingat bagaimana dulu mereka menertawakannya, meremehkannya, bahkan mencurigainya. Reza melanjutkan dengan suara tenang yang membuat setiap kata terasa berat dan tulus. Dulu, ayah saya membangun perusahaan ini bukan untuk menjadi yang terbesar, tapi untuk menjadi yang paling manusiawi. Ia selalu bilang, bisnis tanpa hati hanyalah bangunan kosong. Dan saya melihat, di antara kesibukan, kita mulai melupakan itu. Saya tidak datang untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan. Matanya menatap ke arah Aruna, lalu beralih ke seluruh ruangan. Selama saya bekerja di sini sebagai OB, saya belajar lebih banyak tentang hidup daripada dimanapun. Saya melihat bagaimana orang bisa bekerja keras tanpa dihargai, tapi tetap tersenyum.
Saya melihat juga bagaimana kekuasaan bisa membuat orang lupa caranya berterima kasih. Dan saya menyadari, penghargaan tertinggi bukan datang dari jabatan, tapi dari ketulusan. Suara Reza bergetar pelan di akhir kalimatnya, tapi bukan karena lemah, karena penuh perasaan. Aula itu masih sunyi. Lalu, pelan-pelan, seseorang mulai bertepuk tangan, disusul oleh yang lain. Hingga akhirnya seluruh ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Bukan karena kagum pada kekuasaan, tapi karena tersentuh oleh kejujuran yang jarang mereka dengar. Aruna menatap Reza dengan mata basah, lalu berkata lantang, "Mulai hari ini, saya ingin semua orang tahu, Aruna Group akan tetap dipimpin oleh Reza Adrian Pratama. Tapi saya juga ingin mengumumkan sesuatu. Posisi CEO tetap saya jalankan, karena beliau mempercayakan perusahaan ini untuk kita bangun bersama." Karyawan serentak bersorak kecil, sebagian menahan tangis. Mereka tidak menyangka pengumuman sebesar itu justru berakhir dengan keputusan yang penuh kehangatan. Reza menatap Aruna dan mengangguk. "Saya percaya, Ibu Aruna telah membawa perusahaan ini sejauh ini dengan kekuatan dan pengorbanan besar. Saya tidak ingin menggantikan, tapi mendampingi. Karena pemimpin sejati tidak berdiri sendirian di puncak, tapi menggandeng tangan orang lain agar ikut naik bersamanya." Kata-kata itu membuat beberapa orang terisak tanpa malu. Bahkan staf-staf yang dulu paling angkuh kini menunduk, menatap lantai, menyesali prasangka mereka sendiri. Setelah semua tepuk tangan mereda, Reza menatap seluruh karyawan sekali lagi. "Saya hanya punya satu permintaan," ucapnya pelan. "Mulai hari ini, jangan lagi panggil saya Tuan atau Pemilik. Panggil saya seperti dulu, Reza, rekan kerja kalian. Karena di mata saya, tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Kita semua berdiri di tanah yang sama." Ruangan kembali senyap. Tapi kali ini bukan karena tegang, melainkan karena semua orang sedang menahan emosi yang sulit dijelaskan. Aruna tersenyum, lalu menepuk bahu Reza pelan. "Kamu mengembalikan roh perusahaan ini, Reza. Roh yang sempat hilang karena kesombongan manusia." Reza menatapnya dengan hangat. "Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Saya hanya mengingatkan bahwa kerja keras tanpa hati hanyalah debu." Setelah acara itu berakhir, aula perlahan kosong. Namun gema dari tepuk tangan dan air mata masih terasa menggantung di udara. Beberapa karyawan menghampiri Reza, meminta maaf dengan wajah tertunduk. Dan setiap kali itu terjadi, Reza hanya tersenyum dan berkata lembut, "Tidak perlu minta maaf. Yang penting kita berubah." Ketika semua sudah pergi, hanya tinggal dua orang di ruangan itu, Reza dan Aruna. Senja mulai merayap dari balik jendela, memberi warna keemasan pada ruangan yang kini terasa hangat. Aruna menatap Reza dengan penuh haru. "Aku tidak akan lupa hari ini seumur hidupku." Reza tersenyum tenang. "Hari ini bukan akhir, Bu. Ini awal yang baru." Keduanya berdiri dalam diam, menatap logo besar Aruna Group di dinding aula. Bukan lagi simbol kesombongan, tapi lambang dari kesadaran baru, bahwa kekuatan terbesar bukan berada di atas kepala, melainkan di dalam hati yang bersih. Dan dalam hening yang sakral itu, Reza menutup matanya sejenak, mengangkat wajahnya ke langit, berbisik dengan suara lirih yang hanya bisa didengar oleh hati. "Terima kasih, Allah, karena Engkau mengubah kehinaan menjadi kebangkitan, dan kesombongan menjadi keinsafan."